Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan segera datanglah dan tolonglah kami. Maranatha, Tuhan Kau akan datang dan menolong kami. Segeralah datang Tuhan dan tolonglah selamatkanlah kami. Di dalam kesulitan, persoalan, penindasan, Tuhan dalam ancaman dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan bahwa permohonan kami, Tuhan, bahwa Engkau akan menolong, menyelamatkan kami, dan kami yakin kami akan mendapatkan pertolongan itu. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang di dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam persoalan, tantangan, dalam studi karir, mereka perjodohan, keuangan, apapun juga. Ancaman, aniaya, bencana, kekurangan, Tuhan, kelaparan, kesulitan, kesakitan, kiranya Tuhan segera tolonglah kami dan datanglah kepada kami. Di dalam nama Yesus yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Amin. Saudara, pada zaman yang lampau, yaitu ketika gereja mula-mula, maka gereja mengalami tekanan aniaya yang begitu berat. Ancaman pembunuhan, ya termasuk orang yang dipenjara, diadu dengan binatang. Semua saat itu pemerintah Romawi yang mengakui tentang adanya dewa-dewa dan raja sebagai dewa, mereka yang percaya tentang agama pagan, sehingga seluruh wilayah itu yang dimana kekristenan mulai tumbuh saat itu dalam ancaman, dalam pembunuhan. Tetapi mengapa kekristenan bisa bertumbuh di tengah ancaman, di tengah aniaya, di tengah kesulitan? Mereka tentunya juga mengalami ketakutan, mereka juga mengalami kesulitan. Namun tetap, saudara, mereka dari rumah ke rumah dengan sembunyi-sembunyi mereka memberitakan Injil. Mereka tetap percaya membawa orang datang kepada Tuhan. Mereka sangat berhati-hati karena tetangga kiri kanan akan menyerahkan mereka kepada orang Romawi maupun kepada para imam-imam yang saat itu bangsa Yahudi yang menolak Yesus Kristus. Kebangkitan Yesuslah yang membuat mereka punya pengharapan dan keyakinan, sehingga mereka tidak lagi berani terang-terangan berkata, saat dari rumah ke rumah berkata shalom atau salam damai sejahtera. Mereka takut kalau mereka menyampaikan itu terlalu keras, kiri kanan akan juga mereka akan, saudara, menangkapnya. Sehingga mereka kemudian mempunyai bahasa sendiri, bahasa rahasia sendiri selain kata shalom, yaitu di tengah-tengah ancaman aniaya seakan-akan damai itu hilang. Tetapi mereka percaya damai sejahtera Allah melampaui segala akal ada dalam hidup mereka. Walaupun damai dari dunia tidak ada, mereka dimusuhi. Sehingga kemudian mereka mulai melontarkan kata-kata Maranatha. Kata Maranatha berasal dari kata mar dan atta. Mar itu dalam bahasa Ibrani disebut Tuhan. Atta itu datanglah segera atau Tuhan telah datang. Tuhan tolong dan datanglah segera. Sehingga saat itu baru ketika mereka berkumpul, selain berkata shalom, mereka berkata Maranatha. Artinya di situ bahwa Tuhan datanglah segera. Karena mereka punya pengharapan bahwa Tuhan akan datang menyertai mereka. Roh Kudus akan menyertai mereka. Kuasa dari tempat tinggi akan menyertai mereka. Bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Itu sesuai dengan iman mereka. Sehingga di dalam kesulitan mereka, di dalam kesakitan, aniaya, mereka yakin Tuhan akan datang. Satu, secara roh akan memberi kekuatan kepada mereka dengan kekuatan kuasanya. Kedua, akan datang secara fisik, yaitu menolong mereka semuanya. Sebab itu muncullah kata-kata Maranatha. Saudara, kalau kita mau melihat firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus 16 ayat 21 sampai dengan 24. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Ada kata salam damai sejahtera. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah damai dunia tidak ada, damai sejahtera Allah itu ada. Dan kemudian kita lihat ayat 22.
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Artinya di sini ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, dikatakan terkutuklah ia sampai Tuhan datang. Saudara, berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tanpa ada kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita. Oleh karena itu saudara, jikalau kita datang di gereja hanya cuma mencari perhatian orang lain, menebarkan gosip, isu, menebarkan kebencian, perpecahan, bukan persatuan, saudara, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Karena kita memecah belah tubuh Tuhan. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita memberikan damai sejahtera ya kepada setiap orang, walaupun kita mungkin tersiksa, kita teraniaya, kita tersudutkan, baik kita yang salah sendiri ataupun kita disingkirkan karena ada hal yang lebih baik, namun tetap mengasihi Tuhan, menjaga persatuan dan kerukunan. Mengasihi Tuhan berarti saudara, yaitu kita memberikan diri kita supaya menjadi perdamaian. Dimanapun kita berada, biarlah shalom, damai sejahtera itu ada. Jikalau kita tidak membawa damai, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Maka firman berkata, terkutuklah ia. Maranatha, sampai Tuhan datang. Tuhan datanglah segera dan tolonglah kami dari orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bahkan orang yang memecah belah, orang yang menganiaya, orang yang menyerahkan kita kepada penipuan. Di zaman dulu orang yang menyerahkan saudaranya kepada Romawi. Sehingga dikatakan terkutuklah ia, Tuhan segera datang. Tuhan datanglah segera. Tuhan telah datang. Tuhan datang dan tolonglah kami. Haleluya saudara. Kita lihat ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Luar biasa saudara. Dari sinilah hari ini mari kata Maranatha ini harus disertai mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, saudara, orang yang menanti-nantikan, orang yang berharap, orang yang yakin bahwa Tuhan telah datang di dunia ini mengampuni, menyelamatkan kita. Dan Tuhan segera datang untuk mengangkat kita. Dan Tuhan tolonglah kami. Dan Tuhan datanglah segera tolonglah kami. Inilah saudara hari ini. Sehingga di dalam kata-kata Maranatha, shalom saudara, jangan sampai kita membenci saudara kita. Jangan sampai kita tidak mengasihi Allah kita. Jangan sampai kita orang yang sudah diberkati menjadi orang yang terkutuk. Bukan karena kita mengutuki, tetapi karena orang yang tidak mengasihi Tuhan, berarti orang yang hidup di dalam kutuk itu sendiri. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia bebas dari kutuk. Karena kasih Tuhan membebaskan mereka dari kutuk. Oleh sebab itu hari ini, saudara, biarlah kasih kita terus melimpah kepada Tuhan. Jangan lupa ketika kita diberkati. Jangan lupa, saudara, kita tetap melayani mengasihi Tuhan. Jangan silau dengan harta kedudukan. Jangan juga kalah dengan bencana masalah, penyakit. Tetap Maranatha. Tuhan datanglah segera dan tolonglah kami. Tuhan, Engkau telah datang menolong kami. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya. Maranatha, kami mengasihi Engkau Tuhan. Datanglah segera. Engkau telah datang menyelamatkan kami. Engkau akan datang mengangkat kami. Dan hari ini Engkau telah datang dan datanglah segera. Dan tolonglah kami di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kami yang dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang mengalami sakit penyakit, tumpangan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus, biar pemulihan, kekuatan, damai sejahtera, Maranatha, Tuhan datang menolong engkau. Dalam nama Yesus Kristus, biar kuasa Allah, kasih Allah memberkati
dalam studimu, dalam keuanganmu, keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam imanmu. Biar hari ini juga Tuhan memberkati engkau dalam masa depanmu, dalam studimu, dalam perjodohanmu. Di dalam nama Yesus, yang sakit menjadi sembuh. Haleluya. Maranatha. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maranatha.